Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alifa Kufita Iza dengan NIM 23095111134 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan dari case-based learning yang meliputi 4 kegiatan laporan praktikum. Yang pertama yaitu pengenalan alat lab, membuat media, dan isolasi. Pada bagian pendahuluan, pada suatu peternakan, unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah mencret berwarna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Dengan demikian, membuat persiapan terhadap media biakan dan peralatan yang diperlukan dan membuat isolasi kuman. Berikut merupakan materi berupa alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian metode, terdapat 2 media yaitu nutrien agar dan juga embah. Berikut merupakan hasil praktikum dan pembahasannya. Untuk yang pertama yaitu media embah, membiarkan koloni-koloni yang berwarna hijau metalik. Dugaan bukti E. coli tersebut dapat dipertegas dengan pewarnaan gram yang akan menunjukkan ciri dari bakteri E. coli. Kandungan laktosa pada media embah akan menyebabkan bakteri gram negatif tumbuh terdiferensiasi berdasarkan sifatnya sehingga memproses laktosa. Fermentasi laktosa oleh coliform akan menghasilkan asam sehingga indikator eosin berubah warna dari bening menjadi koloni yang berwarna ungu gelap dengan kilap logam atau hijau metalik. Kemudian untuk yang kedua yaitu media nutrien agar, yang mana pada media ini menggunakan serbuk berwarna putih kekuningan yang terdiri dari ekstrak daging, pepton, dan juga agar. Serta pada media nutrien agar ini merupakan media umum yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengisolasi berbagai jenis mikroorganisme dengan beragam sifat yang tidak terlalu membutuhkan banyak nutrisi. Berikut merupakan kesimpulannya. Dalam isolasi dan identifikasi mikroorganisme di laboratorium diperlukan alat-alat dan media dasar yang meliputi cawan Petri, hot plate, string hot plate, inkubator, autoclave, dan lain-lain. Dan juga media dasar yang digunakan pada identifikasi kali ini yaitu nutrien agar dan juga media embah. Pemilihan media ini didasarkan dari asumsi awal bahwa penyakit yang menyerang adalah kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Pada kasus ini, jenis bakteri yang diidentifikasi adalah jenis bakteri gram negatif, yaitu bakteri E. coli. Selanjutnya merupakan laporan praktikum yang kedua, yaitu identifikasi kuman dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Bagian pendahuluan, sebelumnya dilakukan kultur atau penamaan pada media biakan yang nantinya akan ditemukan koloni bakteri yang dijadikan spesimen untuk pengamatan pewarnaan gram yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengamatan morfologi bakteri dengan bantuan mikroskop. Untuk pewarnaan gram sendiri terdapat 4 reagen yang digunakan yaitu kristal violet, iodin, alkohol atau decollinizer, dan safranin. Yang mana bakteri gram positif nanti itu akan mempertahankan warna ungu dari kristal violet. Dikarenakan dinding selnya tebal tersusun atas peptidoglikan. Sedangkan bakteri gram negatif, dinding selnya tersusun atas lipopolisakarida yang akan luntur akibat dekolorisasi. Berikut merupakan materi dan metode yang diperlukan dalam uji pewarnaan gram dan uji katalase. Selanjutnya hasil praktikum. Terdapat 2 gambar, yang gambar pertama merupakan pengamatan mikroskopis, di mana sampel feses dari ayam ini menunjukkan mencret berwarna putih yang biakan pada embah secara dominan tampak koloninya itu berwarna gelap dengan kilat logam. Dari hasil pengamatan, tampak bakteri gram negatif itu berwarna merah, berbentuk batang atau bacillus terpisah atau monobacillus. Tampak bakteri ini berukuran besar berwarna merah atau gram negatif berbentuk batang dengan ujung membulat. Terlihat berdiri sendiri atau kadang bergerombol. Kemudian, untuk gambar yang kedua merupakan gambar dari uji katalase. Bagian pembahasan, dari pengamatan yang telah dilakukan diperoleh bahwa sampel bakteri tersebut termasuk bakteri gram negatif dengan bentuk batang atau bacillus. Ini dikarenakan bakteri tersebut menyerap warna safranin, yaitu merah, setelah didecollinizer oleh alkohol, yang melunturkan lipopolisakarida pada dinding sel bakteri yang sebelumnya mengikat kristal violet. Dan pada gambar yang kedua, itu menunjukkan hasil dari uji katalase, yang mana bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah mikroorganisme yang ditemukan termasuk ke dalam kelompok bakteri yang dapat memecah H2O2 menjadi oksigen. Dan terlihat di hasil akhir terbentuk gelembung gas hasil dari degradasi H2O2 oleh enzim katalase, sehingga percobaan tersebut bersifat positif. Dari pembahasan sebelumnya, yaitu didapatkan kesimpulan bahwa hasil pewarnaan gram didapatkan bakteri gram negatif, batang, atau bacillus terpisah atau monobacillus, yang merupakan karakteristik dari bakteri E. coli itu sendiri.
Pewarnaan Gram merupakan teknik pewarnaan didasarkan struktur dinding sel bakteri, yakni positif, peptidoglikan, dan negatif, lipopolisakarida. Bakteri gram positif akan mengikat warna ungu atau kristal violet, dan gram negatif mengikat warna merah atau safranin setelah dekolorisasi. Hal tersebut bisa terjadi karena lapisan terluar lipopolisakarida atau lipid kemungkinan tercuci oleh alkohol, sehingga pada saat diwarnai dengan safranin akan berwarna merah. Kemudian untuk Simon Citet agar dibuat berbentuk miring sebagai sumber karbon serta uji gula yang menggunakan tabung Durham bertujuan mengetahui adanya produksi gas dan fermentasi karbohidrat. Berikut merupakan materi yang diperlukan. Selanjutnya terdapat dua metode. Yang pertama yaitu pembuatan isolat bakteri. Kemudian untuk yang kedua itu proses dari uji biokimia yang akan dilakukan. Yang pertama TSIA, lalu kemudian SIM medium, dan yang ketiga MRVP medium. Yang keempat Simon Citet agar, dan yang kelima uji gula-gula. Berikut merupakan hasil praktikum dari kelima uji. Pada hasil praktikum ini, dari uji biokimia TSIA itu menghasilkan hasil negatif, ditandai dengan bakteri tidak memfermentasi ketiga gula. Kemudian untuk SIM itu terdapat cincin merah, lalu MRVP itu tidak terdapat perubahan dan tetap berwarna merah. Kemudian pada uji glukosa menghasilkan hasil negatif. Sedangkan untuk SCA didapatkan hasil positif dengan perubahan warna hijau menjadi biru. Pada bagian pembahasan, pada media TSIA terdapat bagian tegak atau bat dan miring atau selan untuk pertumbuhan bakteri. Apabila hasil negatif, didapatkan media agar tidak terangkat. Hal tersebut karena tidak menghasilkan gas CO2 dan H2, tidak ada perubahan warna pada media, dan tidak ditemukannya adanya pertumbuhan pada bekas tusukan dan permukaan miring. Pada media SIM untuk mengetahui sifat bakteri dalam memproduksi sulfat indol dan motilitasnya. Hasil dari pengamatan terdapat cincin berwarna merah kehitaman dan bakteri tidak menyebar dalam media atau non-motil, tidak mempunyai flagella, hanya beberapa pada bekas tusukan saja. Pada media MRVP, pada pengamatan hasilnya yaitu negatif. Hal ini dapat terjadi karena bakteri tidak cukup menghasilkan asam untuk menurunkan pH yang berubah warna media menjadi merah. Hasil positif didapatkan apabila pada pengujian reagen MR berubah warna menjadi merah. Kemudian pada media SCA, positif apabila terjadi perubahan media menjadi warna biru. Perubahan warna tersebut dapat terjadi karena bakteri mampu memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Kemudian yang terakhir yaitu pada uji glukosa, didapatkan hasil negatif, yakni tidak adanya pengaruhan atau tidak ada perubahan pada media. Uji gula menggunakan tabung Durham untuk mengetahui adanya gas hasil fermentasi pada tabung kecil di dalamnya. Berikut merupakan hasil kesimpulannya. Didapatkan media TSIA itu menghasilkan hasil negatif, dan bakteri yang diuji tidak dapat memfermentasi gula apapun dan tidak menghasilkan gas CO2 maupun H2, serta tidak terdapat perubahan warna. Oleh karena itu, bakteri ini tidak dapat tumbuh pada media TSIA. Kemudian yang kedua yaitu pada media SIM, uji ini teridentifikasi positif E. coli dengan produksi indol yang positif ditandai dengan adanya cincin berwarna merah dan motility yang terdapat pertumbuhan pada bekas tusukan saja. Kemudian yang ketiga adalah media MRVP, hasil uji negatif. Hal ini dikarenakan bakteri yang diuji tidak mampu memfermentasi gula dengan cara campuran dan tidak menghasilkan cukup asam. Kemudian yang keempat, media SCA teridentifikasi negatif E. coli karena media yang tetap berwarna hijau. Yang terakhir adalah media glukosa, teridentifikasi negatif karena warnanya yang tetap dan tidak ada perubahan pada media. Untuk yang terakhir yaitu praktikum dari uji sensitivitas. Pada bagian pendahuluan, dalam upaya mengatasi kasus penyakit pada ayam yang menderita mencret putih, sangat penting untuk menentukan jenis antibiotik apa yang tepat guna mengobati ayam tersebut dan mencegah terulangnya kasus serupa. Dalam mengatasi penyakit mencret putih pada ayam, langkah penting yang harus diambil adalah mengidentifikasi jenis antibiotik yang efektif dalam mengobati infeksi tersebut. Dengan menentukan antibiotik yang tepat, dengan dapat memberikan pengobatan yang efektif dan mencegah penyebaran penyakit ini di antara populasi ayam yang lain. Berikut materi yang diperlukan untuk melakukan praktikum uji sensitivitas. Berikut merupakan metode atau tata kerja yang perlu dilakukan dalam uji sensitivitas. Pada hasil praktikum dan pembahasan, dihasilkan doxycycline yang menghasilkan zona sensitif kurang lebih 23 mm, antibiotik tetracycline yang larut dalam air yang membunuh dan mencegah pertumbuhan berbagai bakteri gram positif dan negatif. Kemudian terdapat streptomycin
yang menghasilkan zona sensitif yang berdiameter kurang lebih 25 mm, antibiotik aminoglikosida yang awalnya diisolasi dari bakteri Streptomyces griseus, penggunaannya terutama mengobati infeksi bakteri gram negatif aerobik. Lalu yang ketiga yaitu chloramphenicol, yaitu menghasilkan zona sensitif berdiameter kurang lebih 24 mm, antibiotik spektrum luas yang digunakan melawan bakteri gram positif, gram negatif, dan anaerob. Chloramphenicol bekerja dengan cara menghambat sintetis protein dengan mengikat subunit ribosom dan secara langsung mencegah pembentukan protein bakteri. Kemudian untuk yang terakhir yaitu bacitracin yang menghasilkan zona resisten berdiameter kurang lebih 20 mm, campuran beberapa antibiotik polipeptida siklik digunakan untuk melawan gram positif. Bacitracin mudah diserap melalui kulit luka dan bekerja untuk mencegah transfer mukopeptida ke dinding sel berbagai mikroorganisme, kemudian menghambat sintesis dinding sel bakteri dan akhirnya replikasi bakteri. Metode yang digunakan untuk menguji kepekaan bakteri terhadap antibiotik adalah metode Kirby-Bauer. Prinsip dari metode ini adalah menghambat pertumbuhan mikroorganisme di mana zona hambatan akan terlihat sebagai daerah jernih di sekitar cakram kertas yang mengandung antibiotik. Semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk, semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik tersebut. Pada bagian kesimpulan, pada pengujian ini, bakteri E. coli yang berasal dari ayam digunakan. Berdasarkan hasil pengujian, bacitracin dan streptomycin tidak menghasilkan zona hambatan. Namun, pada antibiotik doxycycline terbentuk zona hambatan dengan diameter 23 mm, sementara antibiotik chloramphenicol memiliki zona hambatan dengan diameter 24 mm. Dengan mempertimbangkan semua data ini, dapat disimpulkan bahwa bakteri E. coli yang berasal dari ayam sensitif terhadap antibiotik chloramphenicol dan resisten terhadap antibiotik bacitracin, streptomycin, dan doxycycline. Oleh karena itu, antibiotik yang tepat dan efektif dalam mengatasi kasus infeksi bakteri E. coli pada ayam adalah chloramphenicol. Hal ini disebabkan oleh zona hambatan yang terbentuk memiliki diameter yang cukup besar untuk membunuh isolat bakteri tersebut. Berikut merupakan daftar pusaka serta referensi yang dipakai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.